Oke, jadi akhir-akhir ini begitu banyak muncul berita dan artikel terkait pemecatan massal secara global. Nah, sebagai contoh, salah satunya dengan artikel ini, itu dikatakan bahwa lebih dari 76.000 PHK massal dilaporkan terjadi sejak awal-awal bulan di tahun ini. Dan rata-rata sekitar 506 posisi pekerjaan hilang setiap harinya dalam sektor teknologi dan juga akan berlaku sama pada sektor-sektor lainnya. Dan berdasarkan beberapa penemuan atau research yang dilakukan oleh Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum mengatakan bahwa sekitar 41% perusahaan global berencana untuk mengurangi tenaga kerja mereka dalam waktu 5 tahun ke depan karena ingin mengintegrasikan AI dalam sistem perusahaannya. Nah, ini artinya bahwa AI akan menggantikan pekerjaan Anda yang tidak relevan lagi di masa mendatang. Dan selain ini, banyak perang juga sedang terjadi yang sama-sama kita ketahui sekarang. Dan kita semua pasti tahu bahwa perang itu akan memberikan dampak besar terhadap ekonomi dunia. Seperti apa contohnya? Jadi seperti rantai pasok perdagangan global itu akan terhambat. Stock market berbagai negara juga akan tidak stabil. Terjadi kelangkaan sumber daya seperti energi dan bahan pangan akan mendorong lonjakan harga pada kebutuhan pokok. Kerusakan besar pada infrastruktur memerlukan biaya rekonstruksi sangat tinggi. Kekuatan ekonomi global juga berubah bergantung siapa yang menang. Nah, ini pasti akan memicu potensi resesi atau bahkan depresi ekonomi global jangka panjang, ya kan? Nah, dengan begini tentu muncul berbagai macam pertanyaan yang sangat-sangat penting, ya kan? Yaitu gimana sih cara kita agar bisa survive dan berkembang di era AI ketika AI berpotensi mengambil kerjaan kita. Dan gimana sih bisa survive terhadap krisis ekonomi global ke depan akibat perang-perang yang terjadi di dunia saat ini. Nah, kira-kira gimana ya caranya? Sementara keadaan kita sekarang mungkin memiliki modal yang kecil, nggak tahu skill penggunaan AI yang relevan ke depan itu seperti apa. Pokoknya bingung lah, nggak tahu ya kan? Nah, inilah alasan saya mengapa saya membuat channel baru ini. Di sini saya akan membagikan gimana cara saya menggunakan AI tools pada kebutuhan-kebutuhan yang real. Artinya akan ada orang yang memang butuh dengan kemampuan AI kita. Bukan hanya sekedar buat gambar dari AI, buat konten sampah atau sejenisnya. Melainkan kita akan sama-sama belajar bagaimana menggunakan AI dalam penulisan karya tulis ilmiah seperti artikel, jurnal, dan lain-lain. Bagaimana saya pakai AI dalam mengerjakan proyek penerjemahan dan penulisan skrip konten dari orang-orang luar negeri. Jadi kita juga akan menggunakan AI untuk membantu kita bagaimana membuat portfolio pekerjaan yang bagus, CV, website, konten, dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya pun akan membagikan bagaimana cara saya sampai bisa mendapatkan customer dari orang-orang luar seperti Amerika, Australia, Kanada, Thailand, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, saya kasih tahu juga apa saja AI tools terbaik yang saya gunakan dan saya usahakan AI tools tersebut itu gratisan. Saya juga akan membagikan metode belajar bagaimana cara saya bisa bahasa Inggris dengan cepat, walau tanpa harus bayar kursus mahal-mahal, tanpa harus menghafal, tanpa belajar rumus-rumus grammar yang membosankan. Terakhir, saya juga akan share update-update terbaru terkait perkembangan geopolitik, khususnya sektor ekonomi, sehingga kita bisa mengerti tantangan apa yang akan kita hadapi dan menemukan peluang agar kita semua bisa sama-sama survive ke depan. Jadi, terserah Anda ingin subscribe atau tidak, itu hak Anda. Yang pasti, harapan saya hanyalah semoga saya bisa membantu Anda sama-sama belajar, walau apa yang saya berikan nantinya hanyalah sekecil biji zarah sekalipun. Thank you.